ini? Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Iwan yang telah mungkin akan menghimpun atau unek-unek kami yang dari lama sudah kita susah keluar, dan unek-unek itu pun kemana akan kami sampaikan sebenarnya. Pemerintah kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa kedelai ini kok sampai sejauh ini untuk peningkatannya. Sebagai ilustrasi, tahun 2008 kedelai itu naik dengan sangat tinggi sekali. Bahkan waktu itu pemerintah memberikan suatu insentif dengan membebaskan biaya masuk. Kedua, pemerintah memberikan kepada kami ini seolah-olah reward atau istilah katanya poin lah, mendapatkan voucher. Ternyata itu dilaksanakan, ternyata buat kami tidak artinya. Karena begitu kedelai naik, kami diberikan voucher, kedelai harga pun naik. Jadi yang menikmati voucher itu bukan kami sebetulnya itu. Waktu itu Rp100 per kilogram. Pak Beni, tapi bisa diceritakan nggak sejauh ini omset dari dagang Bapak tahu tempe apakah mengalami penurunan yang drastis atau bagaimana? Cukup signifikan tak, Pak? Kalau omset penjualan saya kira tidak ada masalah. Tapi untuk sementara ini, karena kedelai itu meningkatnya beberapa hari ini yang luar biasa. Mungkin kami ini dengan peningkatan harga sekaligus ini bukan omset lagi, mungkin kami tidak bisa memproduksi karena hitung-hitungannya masih susah. Bisa bangkrut lah Ya, kasarnya, karena Pak, kedelai itu tahu ini kan lain dengan mudah dikatakan dari Pak Januar. Handphone naik ya naikkan saja lah dengan mudah. Tapi kalau kami sebagai pengrajin tahu, tempe, begitu kita produksi, kita naikkan, besok nggak habis, kemana kan? Itu kami buang. Terus berkali-kali begitu, bahkan pulang kami jualan, beli kedelai tidak bisa untuk beli lagi. Tidak akan produksi terus kembali. bahkan bisa kerugian. Bahkan di tahun 2008 itu banyak perajin tahu tempe yang bangkrut. Usahanya di mana Bapak? Usaha Bapak Beni? Di daerah Utan Kayu. Di daerah Utan Kayu. Tentunya di ibu kota Jakarta. Betul, ya. Kita akan mengetahui bagaimana dampak terhadap melemahnya nilai tukar rupiah ini di salah satu pasar tradisional, tentunya di Medan, Sumatera Utara. Silakan Wanasari dengan laporan Anda. Ya, Winnie dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui Indonesia sangat tergantung sekali dengan berbagai kebutuhan impor, tidak hanya untuk industri tetapi juga sampai kebutuhan pangan. Saat ini saya berada di pasar tradisional Sesi Kambing Jalan Gatot Subroto Medan. Setelah kami menanyakan kepada sejumlah pedagang pasca melemahnya nilai tukar rupiah berdampak kepada naiknya ke sejumlah kebutuhan pokok terutama kacang-kacangan. Seperti kacang tanah dari harga sebelumnya sekitar Rp16.000, saat ini harganya telah naik berkisar Rp17.000. Tidak hanya itu, untuk bumbu dapur terutama bawang merah packing atau bawang merah impor asal Malaysia dan India juga mengalami kenaikan dari harga sebelumnya sekitar Rp17.000, kini harganya telah menembus Rp20.000 per kilogramnya. Dan yang paling penting, harga tahu tempe atau bahan baku pembuat tahu tempe ini kedelai juga mengalami kenaikan dari harga sebelumnya sekitar Rp7.200, saat ini harganya mencapai Rp8.500. Saya akan berbincang sebentar. Ibu boleh geser sebentar. Permisi Bapak, selamat pagi, dengan Bapak siapa? Pak Abidin. Pak Abidin, Bapak sudah berapa lama dagang di sini? 20 tahun lah. Boleh minta tanggapannya tentang melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar? Gimana Bu ya? Kacangnya mahal ini ya susah juga kayak kami. Dampak bagi untuk usaha Bapak sendiri bagaimana? Bapak boleh mendekat sedikit? Ya susah lah, namanya kacang mahal ya. Dari 71 sekarang udah 8,5. Lantas Bapak menjual tahu tempe ini bagaimana? Apakah produksinya dikurangi atau ukurannya diperkecil? Onnya dikurangi, kalau dinaikkan nggak bisa. Enggak lah. Harapan Bapak ke pemerintah apa Pak? Apanya? Ya maunya diturunkan lah kacang. Kalau enggak kayak kami ini rakyat kecil ini pasti tutup lah bikin tempe, mati saya dibikin lagi. Baik, terima kasih Pak Abidin, terima kasih atas tanggapannya. Dan memang Winnie dan juga pemirsa, tidak hanya tahu tempe seperti yang kami ungkapkan tadi, bahwasanya harga kebutuhan pokok lainnya juga akan mengalami kenaikan seperti pulut merah, juga pulut putih. Diketahui bahwasanya bahan baku pulut ini diimpor dari Vietnam yang juga mengalami kenaikan. Winnie. Terima kasih Wanasari, laporan langsung dari Pasar Tradisional di Medan, Sumatera Utara. Ya, kalau kita lihat harganya sudah mulai dinaikkan oleh pedagang, walaupun tadi versi Mas Erwin, kalau harga dinaikkan lama-lama konsumen bisa lari dan secara fundamental mereka akan rontok, pedagang mereka akan bangkrut. Mas,
Januar, respon pro rakyatnya berarti tidak ada dari 4 kebijakan ini? Oh iya, nggak ada. Kan harusnya gini ya, sekarang kan persoalan utama adalah karena hortikultura itu net imported, makanya akui dulu itu deh. Yang diakui kan baru migas kan. Ya. Dia kurangin konsumsi. Terus pangan mau disuruh kurangin konsumsi juga. Dia bilang di kebijakan itu tata niaga. Tata niaga itu kan sesuatu yang abstrak. Kenapa nggak diperbaiki kemarin tata niaga? Terus dia bilang di poin keempat, menanam, memberikan insentif pajak pada, kenapa nggak kemarin? Sekarang tuh bicara di depan mata gitu. Di depan mata itu mau nyabut, orang kemarin nggak nanam, kita harus impor. Di depan matanya kan ketika kita impor, meskipun harga komoditasnya turun, tapi kan pelemahan rupiah kita ini begitu tinggi. Nah, yang di depan matanya kan nggak ada di kebijakan ini. Nah, ini kan yang saya bilang tadi gitu ya, kalaupun kita mau kasih stimulus yang mana nih gitu. Ya kan, stimulus yang mana itu, apakah stimulusnya insentif fiskal atau stimulusnya ketahanan pangan tuh yang mana gitu. Nah, coba ya kalau kita lihat ya, kita nggak pernah, mungkin banyak orang juga nggak tahu, ini tuh kan dari 2008, September 2008 ke Maret 2009 itu terjadi capital outflow ya, hampir kayak sekarang lah ya. Itu ke angka stop. Bahasa sederhananya apa itu? Bahasa sederhananya saham kita terjadi pelemahan, sun kita terjadi pelemahan, US dollar keluar. Ya, jadi itu sampai di angka di 9 Maret itu di 12.877 rupiah. Nah, setelah itu Bank Sentral Amerika Serikat kembali menggelontorkan pancingannya. Uang US dollarnya kembali digelontorin. Begitu digelontorin dari Maret 2009 itu sampai dengan Juni 2010 itu dari 12.877 sampai ke 8.400-an. Nah, mulai balik-balik di September 2011. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika dolar itu masuk, apakah kita tidak pernah beli tuh? Maksudnya kita tuh maksudnya Bank Indonesia, Bank BUMN, kan banyak instrumen BUMN. Kalau sekarang kita mau jujur-jujuran, mereka berapa net buy-nya? Katakan aja belinya dulu rata-ratanya katakan deh 9.500. Kenapa pemerintah nggak ngomong gini kemarin? Oke deh, semua ini pemerintah 9.500 karena agar institusi pemerintah juga nggak rugi, pemerintah beli 9.600. Kan tetap dapat 100 daripada mereka dapat margin di market yang sampai 1.000 gitu. Nah, dapat 100, kemudian 9.600 ini dipakai pemerintah untuk operasi-operasi ketahanan pangan dalam waktu singkat. Nah, ini kan fokus kita ya, Mas Januar, ke hortikultura dan juga ketahanan pangan. Mas Erwin, Anda sebagai fasilitator untuk teman-teman UKM menyampaikan apa yang menjadi keluhan ini kepada pemerintah. Anda sudah melihat dari kacamata Mas Januar sendiri, jelas-jelas pemerintah tidak pro rakyat begitu. Saya kira begini, kita sekarang ini berharap ada solusi jangka pendek ya, supaya rupiah ini bisa stabil ya, tidak bergejolak dalam seminggu bisa 800 perak begini. Itu yang pertama. Nah, tentunya kami berharap bahwa teman-teman para eksportir dan sebagainya itu juga bisa ya paling tidak bagaimana bisa mereka cairkan dolarnya ya, karena yang memegang dolar sekarang ini kan yang eksportir besar. Nah, dulu pernah kami usulkan agar supaya seluruh ekspor sumber daya alam itu menggunakan LC, sehingga bisa dicatat uang yang masuk real ya dengan ekspor yang dicatat di bea cukai, sehingga bisa sama. Nah, sekarang ini kan ada tindakan langsung oleh pemerintah? Dulu sudah pernah diusulkan, zamannya Pak JK waktu Wapres sudah diusulkan ke perdagangan ya, karena itu kebijakan perdagangan, tetapi akhirnya dibatalkan lagi. Padahal itu terjadi 2008, sama seperti sekarang yang tadi dikatakan Mas Januar, itu krisis ya, dolar keluar dan sebagainya. Disitulah sebenarnya kita ingin ada satu kebijakan yang terobosan lah. Nah, di situ saya katakan tadi bahwa kalau itu bisa terjadi, paling tidak ekspor kita di sawit, di batu bara, di minyak ya, hasil devisa ekspor itu bisa paling nggak masuk dulu ke perbankan kita di Indonesia. Yang perkara nanti 5 menit kemudian yang mau transfer balik ya itu urusan kedua, tetapi paling nggak masuk dulu dan sama angkanya. Selama ini yang terjadi kan ekspornya di Medan, uangnya ke Singapura. Ya kan? Bank asing semua. Ya, uangnya di Singapura disimpan. Nanti dikirim kalau mereka butuh bayar gaji. Menurut Mas Erwin, alasan mereka tetap mempertahankan uang mereka di asing, tidak di bank nasional apa? Masalahnya kan masalah kerahasiaan aja. Ya mereka takut mungkin kalau mereka uangnya dideposito di dalam negeri ya mungkin pajak nanti akan periksa-periksa lagi dan sebagainya. Ya kemudian ya mungkin pajaknya lebih murah di Singapura. Ya sehingga mereka tidak perlu taruh duitnya di Indonesia karena pajak penghasilan Singapura lebih murah kan dibanding dengan yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal ini kalau bisa diperbaiki dalam waktu singkat, saya yakin hasil ekspor kita yang mungkin tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya karena sekarang ekspor menurun, yaitu paling tidak bisa membantu menstabilkan juga rupiah ya. Dan ini harapan kita dari dunia usaha supaya ini bisa dilaksanakan adalah kewajiban menggunakan LC untuk 3
tiga sektor ya, migas, kemudian batu bara itu atau barang tambang, kemudian sawit. Untuk periode ini Anda sudah menyampaikan itu kepada pemerintah yang kita bersangkutan? udah sampaikan, karena dulu kita sampaikan 2008 sama persis kejadiannya seperti sekarang. Nah ini saya kira saat yang tepat, karena begini, pemerintah berani mengambil keputusan kalau ada krisis, ya. Kenapa? Karena kalau krisis tidak terjadi seperti sekarang umpamanya, ya pemerintah Tidak berani bermain di saat pencegahan ya? Ya pemerintah mengatakan bahwa ekonomi aman, ekonomi stabil, pertumbuhan bagus ya. Tetapi kalau sekarang melihat krisis, kita tidak bicara pertumbuhan, bicara rupiah dan sebagainya. Nah ini saya harapkan kewajiban LC ini bisa diterapkan, dan ini saat yang tepat untuk bagaimana bisa dilaksanakan. Karena beberapa negara sudah jalankan seperti Thailand. Thailand itu sumber daya alamnya kalau diekspor harus menggunakan LC dan dikontrol oleh bea cukai. Ya. Baik, Mas Erwin. Satu nih, ini juga respon moneter ya, LC ya, repatriasi. Kenapa repatriasi itu sebetulnya udah ada di Desember 2011. Kenapa nggak begitu berhasil? Karena nggak ada insentif pajak yang dikatakan oleh Mas Erwin. Jadi harusnya kalau kita mau kasih, mungkin rate pajak kita ini ketinggian, sehingga akhirnya orang ngatur tax planning kan. Harusnya rate pajaknya yang dikurangin agar volumenya juga banyak gitu. Nah ini kan nggak tampak di kebijakan kemarin. Mas Tidak Januar, tampakkan di kebijakan ini, jangan kita lanjutkan. Mas Erwin sabar, Mas Erwin, karena tadi Mas Erwin sudah menegaskan bahwa eksportir pribumi pun tidak percaya dengan Bank Nasional. termasuk Pak Beni, rencana selanjutnya seperti apa menghadapi situasi seperti ini? Sesaat lagi pemirsa.